Tiga anak ini diberi tugas untuk mengantarkan trofi milik kepala sekolah ke ruangannya. Namun saat itu anak yang memegang trofi terpeleset dan trofi tersebut terlempar ke udara. Untungnya guru olahraga ada di dekat situ dan berhasil menangkap kotak trofi sebelum jatuh. Kalau tidak, trofinya pasti sudah hancur. Anak-anak mulai bertepuk tangan untuk merayakan aksi heroik guru tersebut. Mereka begitu asik bertepuk tangan hingga tidak menyadari bahwa trofi itu jatuh. Saat mereka melihat ke bawah, trofi itu sudah pecah menjadi 4 bagian. Ketiga teman itu menjadi panik karena jika kepala sekolah mengetahuinya, mereka bertiga bisa dikeluarkan dari sekolah. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu salah satu dari mereka teringat akan seorang kakek tua yang mungkin bisa membantu mereka. Anak-anak itu memohon kepada kakek tersebut dan kakek itu mulai memperbaiki trofi. Anak-anak itu menutup mata mereka sejenak sambil berharap. Namun ketika trofi itu selesai diperbaiki, bentuknya malah berubah total. Ketiga teman itu pun terkejut. Kemudian salah satu dari mereka melihat alamat toko di kotak trofi. Toko tempat trofi itu dibeli. Mereka bertiga segera pergi ke toko tersebut. Di sana mereka menemukan trofi yang sama dan menjadi sangat gembira. Tetapi harga trofi itu lebih dari $1.000 dan mereka tidak mampu membelinya. Dengan sedih, mereka mulai berjalan pergi. Namun, salah satu anak mengatakan bahwa dia akan menggunakan uang biaya pendaftarannya untuk membeli trofi tersebut. Mereka kembali lagi ke toko. Tetapi ketika mereka meminta trofi itu, si penjaga toko mengatakan bahwa trofi itu sudah dibeli oleh seorang wanita. Ketiga teman itu lalu berlari mengejar wanita tersebut dan memohon agar trofi itu diberikan kepada mereka. Namun, wanita itu menolak. Kemudian ketiga anak itu mulai menangis dan berkata bahwa mereka sangat membutuhkan trofi itu. Melihat mereka menangis, wanita itu merasa iba dan akhirnya memberikan trofi tersebut kepada mereka. Namun, ternyata trofi itu adalah barang bekas. Trofi itu sebelumnya telah dijual ke toko oleh orang lain. Akhirnya, ketiga teman itu memutuskan untuk jujur kepada kepala sekolah dan mengakui kesalahan mereka. Namun, kepala sekolah sudah tahu bahwa itu bukan kesalahan mereka karena sebenarnya dia sendiri yang telah memecahkan trofi itu sebelumnya dan memasukkan potongan-potongannya ke dalam kotak. Salah satu anak bertanya, "Kenapa Bapak tidak bilang sejak awal?" Jika perlu kita lanjut part berikutnya, beritahu di kolom komentar ya teman.